Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore anak-anak soli dan solihah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian masih sehat kan ya? Dan mulailah berharap kalian semua tetap semangat mengikuti pelajaran, baik itu pelajaran di sekolah maupun pelajaran di TPA. Nah, bagi yang hari ini berhalangan karena sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang berhalangan karena ada urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, pada pertemuan kita kali ini, yaitu bertepatan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober tahun 2020, kita akan membahas pada pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bab yang ke-8 dengan judul Tafsir Surah Al-Fatihah. Baik, soli-solihah, sebelum kita mulai untuk membaca surah Al-Fatihah beserta dengan artinya, mulailah akan membacakan atau memberikan sedikit pengetahuan tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surah Al-Fatihah ini disebut dengan surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah sendiri itu artinya adalah pembukaan. Mengapa disebut dengan pembukaan? Karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya bacaan Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah ini adalah surah yang pertama, ya, makanya disebut dengan pembukaan. Baik, nama lain dari surah Al-Fatihah itu ada yang menyebutnya Ummul Quran, yang artinya adalah induk Quran. Ada juga yang menyebutkannya Ummul Kitab dan Sab'ul Mathani, ya. Sab'ul Mathani itu artinya adalah 7 yang diulang-ulang karena sering diulang di dalam sholat, ya. Baik, bacaan dari surah Al-Fatihah, kita akan membaca surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 7 beserta dengan artinya. Kalian bisa mengikuti dari rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sebagai penjelasan kata dari surah Al-Fatihah antara lain adalah Alhamdulillahi, yang artinya segala bentuk pujian adalah milik Allah semata. Al-Alamin, segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Ar-Rahmanir-Rahim, nama dan sifat Allah. Yaumiddin, salah satu nama dari hari kiamat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya para nabi, orang-orang yang selalu berbuat kejujuran, orang yang mati syahid, dan orang yang soleh.
Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Waladdallin, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Baiklah solih-solihah, kita masuk pada bagian B, yaitu tentang penjelasan surah. Di dalam surah Al-Fatihah, Allah menjelaskan bahwa segala bentuk pujian itu hanya miliknya. Itu artinya tidak ada yang berhak mendapatkan pujian kecuali hanya Allah semata. Nah, bentuk pujiannya apa saja yang ada di dalam surah Al-Fatihah? Ada di dalam surah Al-Fatihah yaitu Alhamdulillah, ya. Itu adalah yang artinya segala puji bagi Allah, ya. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, ya. Itu ada di dalam surah Al-Fatihah dan disebutkan, ya. Baik, itu semua adalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah yang Maha Agung. Nah, mengapa hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian? Karena Allah adalah satu-satunya pemilik dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan dialah sebagai satu-satunya pencipta, baik itu penciptaan langit maupun penciptaan bumi, ya. Jadi Allah lah yang berhak mendapatkan pujian, sedangkan manusia tidak berhak, ya. Nah, kemudian Allah mengabarkan bahwa dialah pemilik dari hari kiamat. Di situ di dalam surah Al-Fatihah disebutkan Yaumiddin, ya. Itu adalah salah satu nama dari hari kiamat, ya, yaitu atau hari pembalasan. Melalui surah ini kita juga diajarkan agar memohon hanya kepada Allah, yaitu dengan berdoa agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 6 disebutkan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, Allah juga menjelaskan bahwa jalan yang lurus atau siratal mustaqim itu adalah ajaran Islam. Nah, ajaran Islam ini atau siratal mustaqim ini dititi atau dilalui oleh para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih di antara kita, ya. Nah, mengapa kaum Yahudi itu disifati sebagai kaum yang dimurkai oleh Allah? Jawabannya adalah karena mereka mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Nah, sedangkan mengapa kaum Nasrani disifati sebagai kaum yang sesat? Jawabannya adalah karena mereka atau kaum Nasrani itu beragama dan beramal tanpa adanya ilmu yang benar. Baiklah solih-solihah, itu tadi adalah penjelasan tentang tafsir surah Al-Fatihah yang dapat Bu Laila sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik, ya. Untuk tugas solih-solihah hari ini, silahkan kalian mengerjakan tugas evaluasi yang ada pada halaman 38 pada bagian A dan B. Bagi yang tidak memiliki bukunya, silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian, ya, dan tulis dengan rapi. Baiklah solih-solihah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah akan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat mengerjakan dan salam hangat dari Bu Laila untuk kalian semua, ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.